Tadi kita sempat menyinggung tentang sengketa-sengketa yang terjadi terkait informasi publik yang ternyata banyak sekali ditangani. 77 kasus dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, dan itu sudah terselesaikan, Ibu ya? Sekitar 70 sudah terselesaikan. Saat ini kita sedang menyelesaikan 7 kasus lagi. Apa sih kendala yang sering kali dihadapi? Tadi Ibu menyebutkan bahwa salah satu badan pemerintahan yang cukup banyak kasusnya adalah BPN. Ya. Itu masalah tanah berarti? Masalah tanah tumpang tindih. Jadi masyarakat ingin tahu apakah tanahnya tumpang tindih atau tidak, gitu kan. BPN ini selalu mengatakan bahwa warkah itu masuk kategori informasi yang dikecualikan, tidak bisa dibuka kepada publik. Padahal berdasarkan aturan bahwa pihak pemohon ini kan punya kepentingan langsung. Misalnya dia punya SKT atau dia punya sertifikat, sehingga dia ingin tahu nih, kalau tanahnya bertimpa, bagaimana bisa muncul sertifikat baru? Kan harus ada riwayatnya nih. Nah, BPN ini kurang mau transparan untuk menjelaskan gitu. Tapi biasanya melalui persidangan KI, akhirnya BPN mau membuka informasinya. Nah ini Bu, ada beberapa hal yang mungkin kita perlu ketahui, masyarakat perlu ketahui. Apa yang harus masyarakat ketahui tentang informasi-informasi yang boleh dan tidak mereka ketahui? Ya, kalau dulu sebelum adanya undang-undang ini, 90% informasi yang di badan publik selalu dinyatakan rahasia, nggak boleh dibuka. Tapi dengan adanya undang-undang ini, semua informasi yang ada di badan publik, 90%-nya adalah informasi yang terbuka. 10% yang tidak? Hanya 10% yang dinyatakan tutup, itu pun dengan catatan harus ada undang-undang yang menaunginya. Jadi kalau ada undang-undang yang menyatakan bahwa informasi ABC ini masuk kategori rahasia, maka bisa dirahasiakan. Tapi kalau hanya berdasarkan Perpres, Permendagri, atau Pergub, atau Perbub, itu nggak bisa dinyatakan sebagai informasi yang dirahasiakan. Harus dilakukan yang namanya uji konsekuensi. Nah, uji konsekuensi ini untuk melihat apakah benar informasi tersebut kalau diberikan kepada publik atau dibuka kepada masyarakat akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Tapi kalau berdasarkan hasil kajian lebih banyak manfaatnya, maka tidak boleh dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia. Harus dibuka kepada publik. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui bahwa informasi ini masuk yang ke 90% yang boleh diketahui atau yang 10% yang tidak boleh diketahui? Sejauh ini 90% yang masuk kategori terbuka itu ya hampir semua. Jadi yang tidak masuk dalam kategori, yang tidak masuk dalam 90% ini adalah menyangkut pertahanan keamanan negara misalnya, atau pertahanan ekonomi ya, pertahanan ekonomi nasional, kemudian hubungan dengan luar negeri. Ini masuk informasi yang dikecualikan. Kemudian terkait persaingan usaha ya, ini yang sudah ada hak kekayaan intelektual, ini juga informasi yang dikecualikan. Dan satu lagi adalah terkait data pribadi. Data pribadi ini informasi tentang riwayat kesehatan seseorang atau tentang surat wasiat. Ini semua masuk kategori informasi yang dirahasiakan. Di luar itu semuanya terbuka sifatnya. Kalau untuk masalah metode penyampaian dan juga pengumpulan informasi publik, masyarakat untuk mencari tahu itu apakah langsung ke Komisi Informasi atau bagaimana? Ya, kita mewajibkan semua badan publik ya harus mempunyai website resmi pemerintah untuk atau website resmi badan publik untuk menyampaikan semua informasi yang dimilikinya. Dipantau oleh Komisi Informasi? Ya, kita tiap tahun melakukan monitoring evaluasi penilaian keterbukaan informasi di semua badan publik yang nantinya kita beri dalam ranks 5 zona hijau untuk yang sudah informatif, zona biru yang cukup informatif, kemudian zona kuning yang cukup informatif, kemudian zona merah yang masih kurang informatif, dan zona hitam yang sama sekali tidak informatif. Dan itu menjadi penilaian yang kita umumkan kepada publik dan kita laporkan kepada gubernur supaya masyarakat juga tahu apakah badan publik tersebut sudah informatif atau masih dalam range yang di bawah informatif. Berarti salah satu tugas dari Komisi Informasi adalah, bukan salah satu ya, yang terpenting juga melakukan edukasi. Iya, betul. Bukan cuma edukasi ke masyarakat, tapi ke edukasi ke badan publik tersebut, ke badan publik. Kita melakukan tiap tahun kita melakukan, seperti tahun ini kita melakukan penilaian terhadap 150 badan publik. 150 badan publik? Itu kita kunjungi satu persatu. Gitu. Bu, 150 badan publik, ini kan badan publik ini kan ada ininya ya. Mereka itu seperti bukan orang tetap yang harus dalam kurun waktu seumur hidup. Mereka berjangka waktu. Ya. Yang ada di dalam setiap badan publik itu berjangka waktu. Pada setiap pergantian periode, pada saat pergantian kepemimpinan atau struktur organisasinya atau apapun itu, apakah akan ada edukasi ulang? Itu bukannya jadi merepotkan untuk Komisi Informasi? Ya, tadi awalnya sih kita melakukan edukasi seperti itu, tapi kemudian kita merubah trik bahwa yang namanya keterbukaan itu komitmennya harus dari pimpinannya terlebih dahulu. Maka pimpinannya harus paham tentang keterbukaan informasi.
Untuk itu kami mulai dari kalau gubernur kita lihat konsentrasi terhadap keterbukaannya sangat tinggi. Kemudian kita menyasar bupati. Jadi setiap kali kita bertemu bupati, kita meminta komitmennya yang kita rekam dan kita umumkan kepada publik. Komitmen bupati terhadap keterbukaan. Itu nantinya ketika bupati sudah punya komitmen, ke bawahnya akan mengikuti dengan sangat baik. Gitu. Nah, untuk 14 kabupaten kota ini kita bersyukur sudah 12 yang berkomitmen, masih 2 lagi belum. Oh, masih ada yang belum berkomitmen. Masih ada yang belum nih, kita belum bisa ketemu dengan kepala daerahnya, saya nggak tahu masalahnya apa, tapi setiap kali kunjungan komisi informasi ke daerah tersebut, sepertinya kepala daerahnya sangat sibuk sekali sehingga susah ditemui. Luar biasa. Saya nggak tahu, ini masih komisi informasi, apalagi masyarakat yang mau melaporkan nih, gimana betul. nih responnya kepala daerah kalau komisi informasi saja mau ketemu susah gitu loh. 2 daerah dari 14 kabupaten kota. Ya. Daerah mana itu? Sekadau dan Singkawang. Sekadau dan Singkawang. Ya. Wow. Untuk yang lainnya komitmen kepala daerahnya sudah sangat tinggi dan saya percaya tahun depan kalau tahun ini masih 11 yang masuk dalam zona informatif untuk kabupaten kota. Satunya menuju, 2-nya masih di zona kuning kurang informatif. Ini Sekadau dan Kuburaya. Ya, tapi komitmen dari Bupati Kuburaya sudah kita dapatkan dan beliau akan tahun ini akan bekerja keras untuk membawa Kuburaya menuju zona informatif. Oke. Nah, untuk Sekadau yang belum kita dapatkan. Oke, ini tadi ada 5 zona atau 5 penilaian yang telah disampaikan oleh Ibu dari mulai hijau, biru, kuning, merah, dan hitam. Ya. Yang paling bawah kalau di Kalimantan Barat ini adalah kuning atau Hitam. ada? Ya. Ada yang hitam. Ini yang untuk BUMN. Oh, ini Ya, Bu. BUMN ini kita melihat bahwa dia merasa bahwa dia sebagai lembaga yang struktural dari pusat sehingga dia merasa tidak punya kewajiban di Kalimantan Barat. Padahal kalau kita bicara, dia beroperasi di Kalimantan Barat sehingga dia punya kewajiban untuk membuka informasinya kepada masyarakat Kalimantan Barat tentunya. Oke. Tadi dalam pikiran saya bahwa tidak ada yang ke kuning atau merah, ternyata ada yang hitam pemirsa ya. Oke, pemirsa, beberapa informasi yang sudah kita dapatkan tadi terkait soal masalah informasi publik yang sudah disampaikan dengan gamblang sekali oleh Ibu Vici, dan akan kita tanya lagi nantinya bagaimana caranya dan sekitar apa saja yang sudah terjadi dan sudah ditangani, kemudian yang masih berlangsung pada saat ini, dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat pada saat tidak mendapatkan informasi dari badan publik dan lain-lainnya. Nanti akan kita tanya setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.